只为权贵招权纳贿。圣教主，南陀别宫看似是传道修行的草菅人命的淫窟。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Jinmu yang pergi meninggalkan mereka. Karena Adipati Wei baru masuk sekte iblis surgawi, Raja Langit Yu dan Raja Langit Shi ingin menjelaskan aturan. Di jalan pulang, Jinmu menikmati pasar malam. Lalu salju turun, orang-orang berseru kagum. Salju makin berkilau terkena lampu kota, malah makin ramai orang keluar. Jinmu ingat Akademi Kekaisaran akan meliburkan murid untuk tahun baru dan bertanya-tanya apakah Nenek Sitan sudah pulang ke desa. Ia lalu makan di warung. Tiba-tiba Fan Yunxiao datang menagih janji soal kapal besi, lalu pesan 4 mangkuk super pedas dan mentraktir Jinmu. Fan Yunxiao mengeluh kapalnya hancur di udara. Ia nyaris kehilangan semua orang dan harus membayar ganti rugi besar. Fan Yunxiao bilang, pagi tadi aku mencarimu di Akademi Kekaisaran, tapi tidak ketemu. Lalu kebetulan bertemu di kota dan memaksa Jinmu membantunya membuat kapal cangkang besi. Jinmu curiga dia mau balik jadi bandit, lalu menanyai besi hitam, tembaga hitam, uang, dan cetak biru kapal terbang. Fan Yunxiao bilang semua sudah siap, bahkan sudah dapat cetak biru. Bahan ada di galangan tepi sungai lumpur. Dan karena ia bangkrut, kapal itu jadi harapan terakhirnya. Jinmu setuju membantu menyelesaikan kapal sebelum Akademi Kekaisaran libur, lalu membayar mie pakai koin besar tanpa minta kembalian. Pemilik warung kaget, Fan Yunxiao iri, sementara Jinmu sendiri belum paham nilai koin itu. Keesokan hari, Fan Yunxiao menjemput Jinmu di Akademi Kekaisaran. Jinmu membawa Hu Ling'er, Naga Kilin, dan Raja Iblis Dutian ke galangan yang sangat ramai. Orang-orang melebur besi hitam, menempa, mengukur, dan merakit dengan ki vital. Fan Yunxiao menunjukkan pabrik besar penuh tungku dan tumbukan besi hitam dan tembaga hitam. Cukup untuk beberapa kapal. Petugas registrasi menegur Fan Yunxiao karena telat dan hanya memberi izin pakai tempat itu 10 hari sebelum pabrik ditutup. Fan Yunxiao menyogok petugas dengan kantong koin, jadi pabrik ditutup sebelah mata selama 10 hari. Ia tanya apakah Kinmu bisa menyelesaikan kapal secepat itu? Kinmu bilang perlu beberapa pembantu dan melarang Fan Yunxiao masuk pabrik selama prosesnya. Lalu Kinmu dan Hu Ling'er memanggil orang-orang lewat bendera teleportasi. Hu Ling'er memanggil bantuan, lalu 2 bendera teleportasi muncul membawa ratusan pengikut sekte iblis surgawi dipimpin 2 ketua aula. Kinmu menyerahkan cetak biru dan bertanya apakah kapal cangkang besi bisa selesai dalam 10 hari? Mereka kagum karena tungkupilnya kuat dan Kinmu menegaskan waktunya mepet, tapi ia punya kemampuan menempa, jadi mereka harus yakin bisa menuntaskannya. 2 kepala aula bilang maksimal bisa membuat 5 kapal terbang dalam 10 hari. Kinmu sempat ragu bahan kurang, tapi mereka bilang stok ada di balai mereka, jadi Kinmu setuju bikin 5. Mereka lalu mengurus perlengkapan. 5 hari kemudian, Fan Yunxiao beberapa kali datang, tapi tak berani masuk pabrik. Hanya mendengar suara ratusan orang menempa. Sementara itu, salju turun lebat beberapa hari. Departemen Pengawasan Langit mencairkan awan salju di atas ibu kota, namun di luar kota masih tebal. Fan Yunxiao makin penasaran lalu nekat mengintip pabrik. Ia langsung dicekik sosok iblis aneh, dan ratusan pengikut sekte iblis surgawi menoleh. Fan Yunxiao panik pura-pura tidak melihat apa-apa. Kinmu yang sedang membuat tungkupil mendengar keributan, lalu menyuruh 2 kepala aula lanjut bekerja sementara ia menangani Fan Yunxiao. Fan Yunxiao tertangkap saat mengintip dan Kinmu menegurnya. Ada 2 pilihan. Fan Yunxiao langsung ikut, mengaku jadi bagian sekte iblis surgawi. Kinmu tertawa dan menyuruh Raja Iblis Dutian melepasnya. Sementara itu di istana, seorang cendekiawan melapor pada putra mahkota Yankang bahwa biaranan Tuo hancur, pelaku tak terlacak. Kaisar murka dan bersiap mengirim pasukan keluar tembok besar setelah tahun baru. Putra mahkota Yankang yakin ini ulah sekte iblis surgawi yang ingin balas dendam. Ia memerintahkan utusan pergi ke biara petir agung untuk minta audiensi dengan Rulai Tua dan mencari tahu pemimpin baru sekte itu. Ia juga ingin membunuh 1 orang sebagai peringatan.
agar dunia kultivasi tahu ia bukan orang yang bisa diremehkan. Utusan memperingatkan putra mahkota Yankang, sekte iblis surgawi tetap salah satu sekte terbesar. Meski 40 tahun tanpa pemimpin, itu bukti mereka sangat kompak dan kuat, jadi jangan diremehkan. Putra mahkota setuju, karena mereka bisa membunuh guru besar Sun Nantuo dan menghancurkan biara Nantuo tanpa jejak. Ia menambahkan, aku tak perlu bergerak sendiri, karena sekte Dao dan biara petir agung punya dendam lebih lama dan pasti ingin menyingkirkan pemimpin jalan iblis itu. Putra mahkota Yankang bertanya, kalau kaisar berhenti memusuhi sekte-sekte dan bahkan memecat guru kekaisaran, apakah sekte Dao dan biara petir agung mau bersekutu dan mendukung kaisar? Lalu ia menyindir ayahnya yang terlalu percaya pada guru kekaisaran, sampai kekuasaan istana dikuasai, bahkan beresiko membuat dinasti jatuh kalau guru kekaisaran memberontak. Putra mahkota Yankang berkata para tetua keluarga Ling sudah lama melihat tanda bahaya itu. Karena itulah paman ke-8 mendukungnya. Ia pernah menasehati kaisar tapi gagal, lalu berharap putra mahkota bisa mengubah keadaan. Putra mahkota Yankang marah dan sedih. Paman ke-8 sudah berjuang membukakan jalan untuk menjatuhkan guru kekaisaran, tapi akhirnya tewas mengenaskan dan malah dicap pengkhianat. Ia bersumpah akan menyelamatkan keluarga Ling meski harus melawan ayahnya. Putra mahkota Yankang yakin guru kekaisaran sudah menguasai kaisar dan keluarga Ling terancam, jadi ia berniat merebut tahta untuk menghentikannya. Sementara itu di Galangan, Kinmu dan 2 balai mengebut membuat 5 kapal dalam 10 hari. Cetak biru disesuaikan, tiap kapal dipasang 3 tungkupil dan beberapa binatang perunggu, agar kapal besi hitam yang lebih berat tetap bisa terbang dan stabil saat lepas landas serta mendarat. 5 kapal cangkang besi selesai, 3 besar dan 2 kecil, semuanya lengkap. Agar tidak mencolok, Kinmu menyuruh melukis motif serat kayu supaya tampak seperti kapal kayu. Fan Yinxiao menanyakan kapalnya, Kinmu memberinya kapal kecil. Fan Yinxiao protes ingin yang besar, tapi Kinmu bilang kapal kecil lebih cepat dan lebih cocok untuk bandit api. Sedangkan kapal besar lebih boros batu obat dan buat angkut pasukan atau penumpang. Fan Yinxiao akhirnya memilih kapal kecil. Kapal kecil itu tetap besar dan muat 20-30 orang. Kinmu menyuruh murid sekte iblis surgawi berganti baju untuk mengemudikan 3 kapal besar, sementara kapal kecil dikirim ke Akademi Kekaisaran untuk jadi transportasi Kinmu menjelang tahun baru. Ia juga menetapkan Fan Yunxiao sebagai guru dupa Fan di aula perampok. Boleh merampas harta, tapi dilarang membunuh atau memperkosa. Fan Yunxiao setuju dan berjanji tak akan mengecewakan pemimpin sekte. Kinmu melepas Fan Yunxiao dan para bandit api yang mendorong kapal kecil keluar pabrik, lalu menyalakan tungku dan terbang. Sambil berteriak, kapal itu jadi kapal bajak baru mereka. Kinmu mengantar sebentar, lalu membawa Hu Ling-er, Naga Kilin, dan Raja Iblis Dutian kembali ke ibu kota. Meski salju sudah berhenti, cuaca masih sangat dingin dan langit tetap gelap berawan. Hu Ling-er bilang sudah 10 hari matahari tidak muncul. Kinmu heran, tapi fokus karena tahun baru makin dekat dan ibu kota ramai hiasan. Ia melihat banyak kapal terbang, bahkan membawa menteri naik lurus ke langit, bukan ke kejauhan. Di Akademi Kekaisaran, para cendekiawan sibuk membahas tahun baru dan juga kapal terbang yang berlabuh di depan kediaman cendekiawan. Tapi tak ada yang tahu kenapa para menteri terbang ke awan. Kinmu heran siapa orang kaya yang punya kapal terbang. Keesokan harinya, Gulinuan mengumpulkan cendekiawan di Akademi Kekaisaran dan mengumumkan libur tahun baru. Jadi semua boleh pulang. Kinmu melihat kapal-kapal terbang terus naik makin tinggi. Sementara itu, di kapal bajak laut pengejar awan, Fan Yunxiao menggigil. Anak buahnya bilang mereka sudah sampai di Sungai Li. Tapi Fan Yunxiao kaget karena daerah selatan itu biasanya tak bersalju. Namun kini tertutup salju juga. Para bandit api kaget melihat salju di selatan. Fan Yunxiao tanya apakah ada yang melihat matahari. Ternyata tidak ada. Ia sadar awan kelabu menutup ribuan mil dan ini tanda bencana. Takut kelaparan memicu pemberontakan, lalu memerintahkan kapal terus melaju ke selatan dengan daya tungku maksimal. 2 jam kemudian, mereka keluar dari wilayah tertutup awan. Cahaya matahari menyilaukan dan laut selatan tampak biru terang. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.
那就从他们的新教主下手。便是只要出手。听说黄金宫的人来南图宗堵门了，快去看看。我们那儿的